dinamika hidrosfer, dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Wilayah perairan darat. Lapisan hidrosfer yang pertama adalah perairan darat. Perairan darat terdiri atas semua jenis air yang terdapat di darat, baik yang berupa cair, gas, ataupun padat. 1. Air tanah. Air tanah adalah air yang berada di ruang antar batuan atau celah-celah batuan di bawah permukaan bumi. Hampir 98% air di daratan bersembunyi di bawah tanah. Hanya 2% saja yang terlihat sebagai air di badan air seperti sungai, danau, dan rawa. Sesuai dengan siklus hidrologi bahwa air mengalami penguapan, air tanah mengalami proses penguapan melalui dua cara, yaitu penguapan langsung evaporasi, merupakan akibat dari pemanasan lapisan tanah oleh sinar matahari melalui pori-pori permukaan bumi. Penguapan tidak langsung, transpirasi, merupakan air tanah yang teresap oleh akar tumbuhan kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Banyaknya air hujan yang terserap ke dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya 1. Fidus water, yaitu air yang asalnya dari air hujan yang merembes ke dalam tanah dan berada di lapisan tak jenuh. 2. Air tanah tubir, yaitu air tanah yang berada di dalam rongga batuan endapan semenjak proses pembentukan batu endapan, termasuk air yang terperangkap di dalam rongga batuan beku leleran dalam bentuk kristal saat magma keluar ke permukaan tanah. 3. Air fosil, yaitu air yang terperangkap dalam rongga batuan sejak awal pembentukan, seringkali disamakan dengan konate water. 4. Air pelikular, yaitu air yang tersimpan dalam tanah karena tarikan molekul tanah. 5. Air freatis merupakan jenis air tanah dangkal yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat melalui pembuatan sumur. 6. Air artesis, yaitu air yang berada di antara dua lapisan batuan yang kedap air. Apabila air ini memperoleh jalan ke laur, baik disengaja ataupun tidak, maka air tersebut akan memancar dengan kekuatan besar. 2. Air permukaan. Air permukaan adalah air hujan yang turun dan mengalir di permukaan dan berkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah. A. Sungai merupakan tubuh air yang mempunyai aliran dengan sumber airnya bisa berupa air hujan, gletser, ataupun mata air yang berada di dataran dan bermuara ke danau atau laut. 1. Jenis-jenis sungai. A. Berdasarkan sumber airnya. 1. Sungai hujan. Jenis sungai yang satu ini memiliki sumber air yang berasal dari hujan baik langsung maupun tidak langsung. 2. Sungai gletser merupakan sungai yang memiliki sumber air berasal dari es atau salju yang mencair. 3. Sungai campuran, sungai yang memiliki sumber air berasal dari air hujan dan salju yang mencair. B. Berdasarkan arah alirannya. 1. Sungai konsekuen, arah aliran sesuai kemiringan batuan yang dilaluinya. Contohnya Sungai Progo di lereng Gunung Merapi. 2. Sungai subsekuen, arah alirannya tegak lurus dengan induk sungainya sekaligus bermuara pada sungai konsekuen. Contohnya Sungai Opak. 3. Sungai obsekuen, arah alirannya berlawanan dengan arah kemiringan lapisan batuan dan arah aliran sungai konsekuen. Contohnya sungai-sungai bawah tanah di daerah Kares Gunung Kidul. 4. Sungai insekuen, sungai yang arah alirannya tidak dikontrol oleh kemiringan lereng dan struktur batuan. Contohnya sungai di daratan rendah yang berupa cekungan. 5. Sungai anteseden, sungai yang tetap mempertahankan arah aliran airnya walaupun ada struktur geologi, batuan, yang melintang. 6. Sungai Rivers, sungai yang kekuatan erosi ke dalamnya tidak mampu mengimbangi pengangkatan daerah yang dilaluinya. 7. Sungai Resekuen, sungai yang mengalir searah dengan kemiringan batuan. C. Berdasarkan volume atau debit airnya. 1.
Sungai permanen. Sungai yang debit airnya tetap sepanjang tahun. Tidak mengalami perbedaan yang signifikan pada debit sungainya baik ketika musim hujan maupun musim kemarau. 2. Sungai episodik. Sungai yang sangat besar debit airnya ketika musim hujan dan kering ketika musim kemarau. Jenis sungai ini hampir sama dengan sungai periodik namun yang berbeda dari tingkat keparahannya. 3. Sungai periodik. Sungai yang debit airnya tinggi ketika musim hujan namun kecil ketika musim kemarau. 2. Pola aliran sungai. Pola aliran sungai adalah kumpulan dari sungai yang memiliki bentuk sama yang menggambarkan keadaan profil dan genetik sungai tersebut. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pola aliran sungai, yaitu a. Jenis batuan. Jenis batuan ada yang tidak mudah tererosi dan ada yang mudah tererosi. Batuan yang mudah tererosi akan diikuti oleh arah aliran sungai. B. Struktur batuan. Terbentuknya lipatan dan patahan akan memengaruhi pola aliran yang mengikuti struktur lipatan atau mengikuti patahan. C. Curah hujan. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan adanya proses pelapukan dan dapat memengaruhi pola aliran sungai. D. Proses geologi. Proses tektonik yang berupa pengangkatan mampu mengubah pola aliran sungai.